Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, peserta kursus atau pelatihan atau kajian bahasa Arab Al-Quran yang saya hormati, kita kembali pada hari ini akan membahas tentang bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada minggu lalu kita sudah mulai membicarakan tentang ilmu nahu ya. Kalau ilmu nahu itu ilmu yang mempelajari kalimat, makna kalimat. Dalam istilah Inggrisnya itu sintaksis ya. Makna kalimat. Kalau ilmu sorof itu membicarakan bentuk kata. Kata bayak tubuh kitaban fahuwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub. Jadi bentuk kata yang bisa diubah dan dikembalikan kepada fiil. Nah, sementara kalau ilmu nahu itu membicarakan bentuk dan makna kalimat. Jadi pada saat kata-kata itu sudah digabung dan mengandung makna, itu menjadi pembahasan dalam ilmu nahu. Yang pertama saya akan menuliskan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ya. Ada seperti satu kola nuhun. Kola nuhun itu ada di surat 71 ayat 21. Kemudian ada wan syaqqal qamaru ada di 54 ayat 1 wan syaqqal qamar ya, wajaat sayyaratun ya, itu ada di surat 100 ada di surat 12 ayat 19. Nah, ini qala nuhun wan syaqqal qamaru ya, wajaat sayyaratun. Kemudian kelompok yang kedua, jadi saya akan membuat tiga kelompok kalimat ya di dalam Al-Quran. Saudara bisa mencari Quran surat 71, surat 54 dan surat 12. Itu satu kelompok kata yang ada 3 kalimat. Kemudian yang kedua, kelompok kalimat kedua adalah ja'ala Allahu al-Ka'bata ya. Nah, ini Ka'bata. Qur'annya surat 5 ayat 97. Ya, mudah-mudahan benar ya saya membaca dari buku. Kemudian yang kedua, wa daraballahu masalan. Ya. Jadi ini ada di surat 66 ayat 11. Kemudian yang ketiga fa ba'asa ya. Fa ba'asallahu ghuraban ya. Ada di surat 5 ayat 31. Nah, kemudian yang kelompok ketiga, jadi ini satu kelompok yang akan kita bahas. Ini 2 kelompok.
Kemudian kelompok ketiga, min syarri ma khalaqa, ya. Ya, ini kan surat Qul a'udzu birabbil falaq ya. Itu surat 113 ayat 2 ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu ayat 2 ya. Kemudian fahuwa fi isyatin radiyah. Fahuwa fi isyatin radiyatin. Itu 101 dan ayat 7. Kemudian yang terakhir, ala siratin mustaqim. Iya. Siratin mustaqimin. Iya. Jadi yang akan saya bahas ini 3 kelompok kata, tapi yang dibahas adalah baris akhir atau bunyi dari akhir kata. Qala Nuhun, ya. Wan syaqqal qamaru wa ja'at sayyaratun. Oke, jadi ini semuanya dhammah ya. Dhammahnya itu ada dhammah tanwin, ada dhammah biasa. Nah, sementara kelompok kedua adalah yang diakhiri dengan harokat fathah ya. Wa ja'alallahul ka'bata wa daraballahu masalan fa ba'asallahu ghuraban, itu semuanya fathah. Nah, sementara kelompok yang terakhir adalah yang harokatnya, bunyinya fat kasroh min syarri, ya. Min syarri itu kasroh. Fahuwa fi isyatin radiyatin, ya, ini juga kasroh. Kemudian yang ketiga, ala siratin mustaqim, ya, siratin mustaqimin. Nah, 3 kelompok kata itu menunjukkan bahwa isim itu bisa berbunyi u, bisa berbunyi a, bisa berbunyi i, gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab, ini yang namanya i'rab. Kita bicara isim ya. Kita sedang bicara isim karena kemarin itu kita sudah membicarakan kalam. Kalamun. Kalam itu artinya percakapan, ucapan, atau ungkapan. Kita minggu lalu bahwa yang disebut kalam itu terdiri dari 3 kata, 3 jenis kata. Yang pertama adalah isim, ya, isim, fi'il, dan huruf ya. Jadi ini kalam, nah, kalamnya di atas ya. Kalam itu ucapan. Itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Itu kalau di dalam kitab Al-Jurmiyah itu disebutkan al-kalamu huwal lafdul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, gitu ya. Contohnya isim apa? Nah, kemarin minggu lalu kita udah menjelaskan ciri-ciri dari isim. Ciri-ciri isim itu apa? Jadi
ini diabaikan dulu. Kita sekarang membahas isim. Ciri dari isim. Wal ismu yu'rafu bitanwini bil khafdi wat tanwini wan nida wa al, ya itu. Jadi pertama ciri isim itu adalah tanwin. Ya. Tanwin. Kemudian ciri isim itu al. Kemudian idhofatun, ya. Tanwin, al idhofah. Ciri dari isim tuh kalau dia ada tanwinnya, oh ini isim gitu. Kalau ada alif lamnya, ini isim, bukan fiil nih. Kalau fiil nggak pernah ada alif lam. Kalau ada idhofat itu artinya benda, kata benda digabung dengan kata benda. Nah, itu juga idhofat. Idhofat artinya mempersempit makna. Tanwin, ya. Tanwin itu nuhun, seperti Nuh. Nuhun, ya. Nabi Nuh. Itu Nuh, kata Nuh ini tanwin. Kenapa? Sebab ada tanwinnya. Tetapi tidak semua nama ada tanwinnya, ya. Tidak semua nama ada tanwinnya. Oke, sekarang nama-nama yang ada tanwinnya banyak. Muhammadun, misalkan Zaidun. Tapi tidak semua kata nama orang yang ada tanwinnya, ya. Nama orang yang tidak ada tanwinnya juga banyak, dan itu tidak bisa diberi tanwin. Nama tempat Jakarta misalkan enggak ada tanwinnya. Tapi dia masuk isim gitu, ya. Ya. Zainab, Maryam, ya. Fir'aun, Ahmad, Ibrahim, Isa, ya. Itu walaupun dia tidak ada tanwinnya, tapi dia tetap dimasukkan dalam kategori isim, sebab dia nama orang. Ya. Jadi isim itu bisa nama orang, ya. Bisa juga ciri-ciri isim itu pertama tanwin, ya. Nah, yang kedua adalah al, seperti nurun. Ya. Nurun itu artinya cahaya. Tapi pada saat nur itu disambung dengan kata Allah, nurullah. Nah, ini idhofat namanya. Jadi nur dengan Allah. Maka dia berubah, yang tadinya tanwin menjadi hilang tanwinnya. Karena idhofat tidak boleh ada tanwin. Muhammadun, ya. Muhammadun disambung dengan Allah. Rasulun, ya, salah. Rasulun, ya. Rasulun, ya. Ini bisa rasulun, bisa rasulan, bisa rasulin. Tapi digabung dengan Allah ini Rasulullah. Ya, gitu ya. Ini namanya idhofat, ya. Nurullah, nurun, ya. Di sini contoh al seperti alhamdu tadi, ya. Jadi di sini hamdun menjadi ditambah al menjadi alhamdu. Ya. Nah, fungsi al ini tentu banyak, ya. Seperti hamdun itu pujian. Begitu dikasih al, maka alhamdu itu menjadi segala puji, semua puji.
Sekarang idofat. Nurun itu pada saat dia sendiri itu ada tanwinnya. Tapi pada saat dia diidofatkan, maka tanwinnya berubah ya. Nurun ya. Nurun itu sendiri ya. Pada saat dia sendiri tanwin, ada tanwin. Nurun, nuron, nurin. Tapi dengan kata ada Allah menjadi nurullah. Ya, nurullah. Itu ciri isim. Nah, sekarang di dalam setiap kata itu ada vokal. Vokal itu dalam bahasa Arab, vokal itu disebut atau istilah lain dalam ilmu nahwu itu namanya al-i'rab. Ya. Al-i'rab. Nah, i'rab itu di dalam isim ada 3. Ada marfu, ya, atau mahalli ar-raf'i. Marfu, ada mansub, mansubun itu artinya mahallin nasbi. Ada satu lagi apa? Majrurun, mahalli al-jarri. Jadi ada 3 i'rab untuk isim. Nah, pertama marfu. Marfu ini biasanya ditandai dengan u ya atau un ya, u atau un. Nah, ini alhamdun, nuhun itu ada di posisi marfu atau mahallir raf'i. Jadi ada u dan un. Nah, sekarang ada fiil yang ada di dalam posisi mansub. Mansub atau mahallin nasbi. Contohnya adalah ini nih. Ka'bata, mu'asalan, guroban. Semua fathah ya. Jadi mansub itu ditandai dengan tanwin fathaten atau fathah. Bunyinya adalah a atau an. Ya. Rasulan, masalan, guroban itu adalah fiil yang di dalam i'rabnya ada di dalam posisi mansub. Jadi ini posisi nih ya. Posisi isim di dalam kalimat. Posisi isim itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Itu dalam ilmu nahwu itu ini sebetulnya yang dibahas ya. I'rab. Ada penjelasannya. I'rab adalah bunyi akhir dari sebuah kata. Bunyi akhir. Dan bunyi akhir itu ada 3 macam. Ada marfu, ada mansub, ada majrur untuk isim. Nanti kalau untuk fiil lain lagi. Gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh ini qala nuhun. Nuhun itu adalah isim, sebagai tanda dari isim adalah dhammah, dhammaten ya. Nuhun isim yang marfu. Ya kan? Isim yang marfu ya. Jadi nuhun ini sebagai isim di dalam kalimat ini qala nuhun itu posisi kata nuhun itu ada di dalam posisi marfu. Nah, sekarang alasannya kenapa marfu? Nah, marfu sebab dia menjadi fa'il. Qala fi'il, nuhun fa'il. Itu yang dipelajari dalam nahwu. Qala nuhun dalam penerjemahannya
Nuh berkata, atau berkatalah Nuh. Dalam bahasa Indonesia, qala itu kata kerja, nuhun itu kata benda. Ya. Jadi subjek predikat. Ya. Qala nuhun, Nuh berkata. Jadi nggak boleh di sini qala nuhan atau nuhin, nggak boleh, karena dia posisinya adalah menjadi fa'il. Ya, jadi ini adalah fi'il, ini fa'il. Iya. Ini kata kerja, ini pelakunya, fa'il. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan Nuh berkata, Nabi Nuh berkata. Biasanya bahasa Indonesia mulai dari kata bendanya, Ahmad berkata, Rasul berkata, tapi dalam bahasa Arab kata kerjanya bisa di awal, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, itu perbedaan ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jarang kita mengatakan Allahu qala, boleh juga Allahu yaqulu, tapi banyak qala Allah, jadi kata kerjanya di awal. Itu qala fi'il, nuhun fa'il, dan hukum atau aturan dari fa'il itu harus marfu. Nanti masuk ke dalam ciri marfunya itu apa ya, sehingga di dalam i'rab tuh qala fi'lun madin mabdiun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab, nuhun fa'ilun. Nah, nuhun fa'ilun marfu'un, marfu sebab jadi fa'il dia marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, itu dia. Jadi ciri dhammahnya jelas. Dhammatun dhahiratun jelas. Sekarang di sini juga insyaqqa al-qamaru. Qamar itu artinya bulan. Insyaqqa itu apa ya? Bersinar barangkali ya. Wansyaqqal qamaru. Nah, ini qamar ini juga isim, ciri isimnya adalah ada alif lam. Wansyaqqal qamar. Waja'at sayyaratun. Ini juga sayyaratun menjadi fa'il. Dan dia ciri dari, atau posisi kata sayyarah itu adalah fa'il, dan hukumnya dia sebagai fa'il itu harus marfu. Sebagai tanda marfunya apa? Gampang, ini dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi kalau dalam ujian itu i'rab, ayo i'rab, kasih kalimat ya Bu Ali ya, waktu di Asafiyah dulu. Ya, dalam belajar terbelah, iya terbelah ya. Wan syaqqal qamar, betul ini di surat 54 ayat 1 ya, wan syaqqal, ada wawunya ya. Oh, wan syaqqal qamar, bulan terbelah ya, bulan terbelah. Jadi in syaqqa fi'il, qamaru fa'il. Ya. Kalau fa'il itu posisinya marfu, i'rab dalam i'rabnya marfu, dan nanti alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhir. Sebab nanti ciri dari marfu itu bisa tidak selalu harus dhammah. Ada nanti ya, ada wawu, ada nun gitu. Cuman di sini dhammatun dhahiratun fi akhiri. Dhammatun dhahir. Jadi ja'at fi'il madi. Sayyaratun fa'il. Kemudian disebutkan posisinya atau i'rabnya. Sayyaratun marfu'un li'annahu fa'ilun, karena dia fa'il. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik, ini penjelasan dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Di sini tertulis ja'alallahul ka'bata. Di sini ada 3 kata. Ja'ala, fi'il, Allah, isim, Ka'bah, isim. Ya. Sebagai isim cirinya adalah Allah itu ada alif lam. Al-Ka'bata juga ada alif lamnya. Nah, tetapi di sini
ada dua isim yang bunyinya berbeda. Allah dibacanya Allahu, di sini Ka'bah diakhiri dengan fathah, Ka'bata. Nah, berarti di sini ada dua posisi. Allahu itu fa'il, al-Ka'bata maf'ulun bih. Ya, ini maf'ulun bihi. Ya, al-Ka'bata maf'ulun bih. Jadi di dalam i'rabnya ja'ala fi'lun madin, Allahu fa'ilun, al-Ka'bata maf'ulun bih. Apa arti maf'ulun bih? Objek. Jadi Allah menjadikan apa yang dijadikan. Sebab kalau ja'alallahu, walaupun itu dua kata, belum kalam itu. Allah menciptakan. Menciptakan apa? Sedangkan di dalam Al-Jurmiyah kan, al-kalamu huwa lafdul mufidu bil wad'i. Ahsana sukut alaiha. Jadi yang disebut kalam itu adalah perkataan yang tersusun dari dua atau tiga kata dan yang mengandung makna sehingga orang itu tidak lagi bertanya gitu. Itu kalam. Kalau qalallahu ta'ala, Allah berkata, ya udah Allah berfirman, nggak bertanya lagi, nggak bertanya. Tapi kalau ja'alallahu, orang masih berkata, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah janjikan, sehingga dia ja'ala itu membutuhkan maf'ul bih. Iya, sehingga muncullah kata al-Ka'bata itu dalam posisi mansub. Ya, fi mahalli nasbin. Dan ciri mansubnya adalah dengan fathah. Gitu ya. Ja'alallahul Ka'bata. Jadi Ka'bata itu maf'ul bih. Dalam ungkapan berikutnya doroballahu masalan. Nah, ini sama posisinya, ada tiga kata. Doroba, fi'il, ada wa ya. Wa-nya huruf nanti, huruf ataf. Doroba fi'il, Allah isim, masalan juga isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Ya. Tapi kenapa dia diberi fathah, bukan masalun atau masalan? Tapi di sini masalan, bukan masalun atau masalin, tapi masalan. Nah, masalannya ini menjadi maf'ulun bih. Dia fi mahalli nasbin, mansubun. Jadi i'rab itu tiga, bisa marfu, contohnya qala Nuhud, bisa mansub, ja'alallahul Ka'bata, wa daraballahu masalan, itu mansub, ya. Alamatul nasbihi fathatun dhahirah. Demikian juga fa ba'asallahu guraban. Ya. Ba'asa itu fi'il. Di sini ada huruf fa ya. Ada wa, ini huruf nih. Huruf fi'il, isim. Ya. Guraban. Jadi ba'asallahu guraban. Maka Allah mengutus apa, gurab itu burung ya. Guraban. Ya. Itu dia ada di surat 5 ayat 31. Jadi kita membahas isim nih. Tanda isim bahwa sallallahu ini sini ada alif lam, kemudian guraban di sini ada tanwin. Cuman di sini Allahu sama ya, ini dhammah. Tapi gurabannya fathah. Berarti ada di posisi mansub ya. Mahallin nasbin yang ditandai dengan bunyi a ya. Sini a atau an ya. Ini i atau in. Ya. Kelompok yang terakhir ada min syarri ma khalaqa. Ada min, maka syarrinya ini dikasih kasrah.
Boleh juga sebetulnya kan di konteks yang lain bisa syarrun, bisa syarur, min syururi anfusina gitu. Syurur, syarrun jamaknya syurur. Keburukan ya, syar. Min syarri ma khalaq. Dia syarri. Kenapa di sini tidak syarrin gitu? Maka berlakulah ini hukum idhofat. Syarrin tapi digabung dengan ma, min syarri ma khalaq. Dari keburukan. Keburukan apa? Keburukan sesuatu yang diciptakan. Min syarri ma khalaq. Kalau seandainya tidak ada ma khalaq, maka ini boleh ada tanwinnya min syarrin, dari keburukan gitu. Nah, ini tanda ini isim tetapi yang digabungkan ya, yang didapatkan dengan kata ma, min syarri ma khalaq. Ma khalaqo, khalaqonya fiil ya. Tapi yang menjadi contoh di sini ada min syarri. Bukan min syarru atau min syarro. Min syarri ma khalaq. Kemudian contoh berikutnya fi isyatin radiyatin ya, fi isyatin radiyatin. Kenapa di sini ada syarri enggak syarru atau syarro? Karena ada min. Min itu huruf jar. Iya. Bitanwini bil khafdi bil jarri wat tanwini wan nida wa al, itu di kitab Alfiyah ada. Al ismu yu'rafu bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol di dalam Alfiyah itu. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol, itu di dalam Alfiyah. Jadi di sini fi isyatin radiyatin ya. Dua-duanya adalah ada di posisi majrur. Nah, majrur. Majrur atau fi mahalli jarrin, ditandai dengan bunyi i ya, atau in ya. Fahuwa fi isyatir radiyah, itu di surat apa Pak Hasan? Fi isyatir radiyah ada ya. Ya, fi isyatir radiyah. Di dalam kehidupan yang diridhoi ya. Ya ada di surat Al-Qari'ah. Iya, Al-Qari'ah, di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin radiyah. Ya, amma ya. Fi isyatin radiyah, di sini tidak ada fiil. Nah, tetapi ini berlaku. Tapi ini kalimat yang udah sempurna. Kenapa? Karena ini posisinya bukan fiil fa'il, tapi ini nanti mubtada dan khobar. Fahuwa, maka dia, itu mubtada tuh, subjek ya. Fi isyatin radiyah, maka dia ada di dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, kalau ini min syarri ma khalaq, ini masih ada yang dibuang nih. Ini belum kalimat nih. Ya, sebab belum sempurna. Kalau ini tiga-tiganya kalimat fiil. Kalau min syarri ma khalaq ini pasti kan a'udzu birabbil khalaq. A'udzu birabbil falak. Tuhan Allah min syarri ma khalaq. Baru ini. Jadi ini ini potongan kalimat. Kalau ini kalimat ini utuh. Sebab ada mubtada, ada khobar. Maka dia ada di dalam kehidupan yang diridhoi. Fi isyatin radiyah. Isyatin ini yang menjadi contoh. Ini isyatin ini adalah isim. Posisinya di dalam majrur karena ada huruf jar. Ya. Ini juga karena ada huruf jar, maka syarrinya menjadi majrur. Ya. Wa fi isyatin radiyatin. Radiyatin nanti kenapa dia radiyatin bukan radiyatun?
Sebab dia naat ya. Naat itu artinya memberi sifat dari kata sebelumnya. Sama dengan bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, semua i. Di sini fi isyatin rodiyatin. Jadi rodiyah juga isim ya. Ada tanwinnya dan dia ada di posisi majrur. Kenapa dia majrur? Sebab dia menjadi sifat dari isyatin ya, isyatin. Sekarang ala sirotin mustaqimin. Nah, sirotin mustaqimin, kalau ini potongan kalimat ya. Sebab hanya ada huruf dan ada isim ya. Padahal tadi kan kalam itu ada isim, fiil, ada huruf. Ya. Isim, fiil, huruf. Tapi bisa isim tiganya, bisa isim saja, bisa itu kalam juga. Cuman ini bagian saja. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Kalau yang ini jelas ya, ada fiil, ada huruf. Ini kalimat. Kalau ini ada huruf, ada fiil, ada isim. Ini juga ada huruf, fiil, isim. Kalau yang ini bukan kalam ini, sebab baru potongan. Walaupun ada huruf dan ada isim. Kalau yang ini lengkap nih. Ini ada huruf, ada isim, huwa, isim, ada huruf lagi, isim, huruf lagi ini, ada isim. Ya jadi ini paling lengkap. Bahwa sebagai kalam ya. Ada huruf, ada isim, ada huruf lagi, ada isim lagi. Cuman tidak ada fiil. Iya. Jadi ada kalimat yang tidak ada fiilnya, nggak apa-apa. Berarti jenis kalimat itu bukan kalimat fi'liyah, karena nanti ada jumlah itu, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya, jadi lengkap juga. Ala siratin mustaqim ini masih potongan. Di sini ada huruf dan ada isim dan ada isim. Jadi demikianlah barangkali penjelasan pada hari ini ya mengenai isim ya. Tetapi ya idofah dan mudhof ilaih. Sekarang kita cari yang idofat ini. Nurun dengan Allah. Idofah itu ada dua, terdiri dari dua. Pertama adalah mudhof, yang kedua mudhof ilaih gitu. Jadi mudhof ilaihnya yang kedua. Jadi ini yang disebut idofah itu ada mudhof, ada mudhof ilaih. Ya. Ya, idofah itu ada terdiri dari dua kata. Nurun itu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Rasulun itu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Ada sesuatu yang ketentuan yang diharuskan bahwa mudhof ilaih itu harus majrur. Ya, Pak Haji Saifuddin udah paham itu. Ya, kalau mudhof itu posisinya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudhof ilaih harus selalu majrur gitu. Itu udah hukum dalam ilmu nahwu begitu. Ya, Rasulullahi ya, betul. Bu Ali masih ingat yang dulu ya, mudhof ilaih. Mudhof. Ya. Mudhof ilaih itu bagian daripada idofat. Jadi idofat itu adalah dua kata benda yang digabungkan. Ya. Intinya sama aja. Ya. Jadi mudhof ilaih harus selalu majrur. Kalau mudhof bisa berlaku ini, marfu, mansub, majrur. Tapi kalau mudhof ilaih harus selalu majrur. Rasulullahi ya. Nah, sekarang ada yang majrur tapi dia tidak diberi tanda kasroh. Itu tadi Fir'aun, ya, Fir'aun, Ibrahim,
itu memang tidak ada tanwinnya. Nggak ada Fir'aunun atau Ibrahimun, Ahmadu. Jadi Fir'aunu bisa Fir'aunu, bisa Fir'auna. Bisa Ibrahimu, bisa Ibrahima, ya. Bisa Ahmada, bisa Ahmadu. Tapi nggak pernah ada Fir'auni. Nah di dalam Al-Quran ada tuh, ya, idhab, ini pengecualian. Ila di dalam surat apa tuh? Ila Fir'auna innahu apa Haji Saifuddin? Innahu togo. Di Quran ada kan? Jadi idhab ila Fir'auna, bukan ila Fir'auni. Ya. Itu idhab ila Fir'auna innahu togo. Jadi ini Fir'aun, kata Fir'aun itu isim. Tetapi dia tidak pernah ada tanwinnya. Dan isim yang tidak pernah ada tanwinnya dalam posisi majrur, tanda majrurnya tidak dengan kasroh, tapi tetap dengan fathah, gitu Pak Hasan ya, gitu ya. Idhab ila Fir'auna innahu togo. Idhab harusnya kan idhab ila Fir'auni. Kok ila Fir'auna gitu? Dia tetap majrur, posisinya tetap majrur, tapi ciri majrurnya bukan dengan kasroh. Ya, bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Kenapa? Sebab isim ini nama tapi tidak pernah ada tanwin gitu. Ibrahim, Ahmad, Fir'aun, Zainab itu tidak ada tanwinnya. Dan pada saat dia majrur maka dia bandel. Fir'aun tuh bandel juga. Jadi huruf jar ada ila kan? Ada huruf jar. Seharusnya kalau isim itu didahului dengan huruf jar harusnya kasroh. Ala Fir'auna juga. Iya, ila Fir'auna juga. Jadi dan masuk jadi kata-kata Fir'aun ya, kata-kata Zainab di dalam Quran ya. Kata Ibrahim, kata Ahmad itu adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin. Nah, isim-isim yang tidak menerima tanwin ini dia pada saat majrur tidak berlaku ini nih. Tidak berlaku dengan kasroh. Tetap dia fathah ya. Jadi itu dia tetap isim. Tapi isimnya tidak berlaku itu ya. Jadi pada saat dia majrur, ciri majrurnya itu dengan fathah ya. Ila Zainab, Maryam juga sama. Nanti kita lihat kata Maryam yang diawali dengan huruf jar. Itu enggak Maryami, enggak. Adanya Maryama gitu. Nah ini pelajaran ilmu nahu dan ini masuk ke dalam i'rab. Ya. I'rab adalah posisi kata nggak berubah bentuknya, tapi berubah bunyi akhir. Jadi dia menjelaskan posisi kata sekaligus bunyi akhir, ya, harokat akhir, ya, bunyi akhir. Bunyi akhir itu an, in, un atau a, i, u-nya, gitu. Jadi itu yang namanya i'rab. Bunyi kata ini baru isim ya, nanti fi'il lain lagi, karena bunyinya juga bisa berbeda-beda. Ya, jadi ini bukan masalah bentuk lagi, tapi bunyi, ya. Bentuknya udah seperti itu. Kalau bentuk berarti kan itu ilmu sorob. Insyatin bentuknya apa? Masdar, itu ilmu sorob.
Tapi kalau isyatin, kenapa dia bunyi isyatin? Itu nahu gitu. Karena ada huruf jar. Begitulah mungkin Pak Haji Syafirin ada pertanyaan. Ya. Iya, mudhof. Oh iya. Iya. Berarti itu ma ya, ma itu sesuatu. Kenapa nggak mi gitu? Ya, jadi min syarri ma khalaq ya. Syarri ini mudhof, ma mudhofun ilaih. Ya, baik ya. Jadi nanti di dalam i'rabnya, kalau ini kan nurullahi, nur mudhof, Allahi mudhofun ilaih, majrurun bil kasroh. Nah, sekarang syarri mudhof, ma mudhofun ilaih, majrur dia, tapi tanda majrurnya bukan dengan fathah. Nah makanya ma itu karena dia isim mausul ya, sesuatu kan. Jadi ma-nya nggak berubah jadi menjadi mi gitu. Min syarri ma khalaq. Jadi tetap dalam i'rab syarri dengan ma itu mudhof dan mudhof ilaih. Sama bandanya dengan Firaun. Hah? Sama bandanya dengan Firaun. Iya. Iya. Jadi kalau dalam i'rab itu syarri dengan ma itu tetap mudhof dan mudhof ilaih. Hukum dari mudhof adalah tidak ada tanwin. Di sini berlaku ya. Syarrin berlaku bahwa nurun menjadi nurullah. Tanwinnya hilang diidofatkan ya. Rasulun juga rasulun tanwinnya hilang karena diidofatkan maka dia tidak ada tanwin. Nah sekarang syarrin dengan ma juga sama. Syarrinya hilang nunnya, tanwinnya. Diidofatkannya kepada ma. Min syarri ma khalaq. Ya, karena itu kan ada perdebatan dulu mengenai syahri Ramadan. Syahri Ramadana katanya. Syahri Ramadan itu mudhof ilaih. Tapi Ramadana kenapa nggak syahri Ramadoni? Sebab Ramadana juga sama, nggak pernah ada tanwinnya, sama dengan Firauna. Ya, jadi min syarri ma khalaq. Kalau tidak ada ma khalaqnya berarti dia sendiri min syarrin, udah dari keburukan. Kalau keburukannya mau dijelaskan, ya min syarri ma khalaq dari keburukan apa gitu. Kan minasyaitonir rajim min syarri qul a'udzu bi rabbin nas ya. Bi rabbi ya. Bi rabbin nas. Jadi mudhof ilaih itu bisa ada alif lam ya. Bisa juga dengan tanwin, tapi bisa juga tidak dengan tanwin, tidak dengan alif lam karena ini jenis katanya adalah jenis kata yang tidak menerima tanwin. Sama dengan Fir'aun, Zainab, kalau dia jadi mudhof ilaih, nggak pernah kasroh dan nggak pernah ada tanwin, ada alif lam juga, karena dia memang isim yang tidak menerima tanwin. Begitu barangkali Pak Haji ya penjelasannya. Ya? Ada kata. Ma itu kan artinya merujuk pada sesuatu itu. Ma itu isim itu. Sama dengan syai'un. Isim mausul ya. Isim mausul dengan ladzi ya. Alladzi ya. Sama dengan alladzi kan. Ma itu sesuatu. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini udah jam 6 lebih. Kita simpulkan ya. Kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita membahas yang minggu lalu bahwa kalam itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Mengenai isim cirinya adalah tanwin, alif lam dan idhofat. Dan posisinya isim itu bisa marfu, mansub dan majrur. Ya,
contohnya ini, tetapi di dalam mansub dan majrur ini terdapat pengecualian bahwa alamat atau ciri sebetulnya. Wa alamatu jarrihi, ya, jadi di sini wa alamatu jarrihi fathatun dohiratun, ya. Sebetulnya maknanya alif nih, sukun ya, alif. Li'annahu ismun mausulun atau apa nanti ya. Tetap dia posisinya majrur sebab dia menjadi mudhof ilaih, begitu ya. Jadi ada kata-kata yang menjadi majrur tetapi tidak diberi tanda kasroh, melainkan diberi tanda fathah. Itu pengecualian. Karena isim-isim ini adalah isim yang tidak pernah menerima tanwin, ya. Tidak pernah menerima tanwin dan tidak pernah menerima alif lam, ya. Ya, begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Syukron ala ihtimamikum, ya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.